One on the spot bersama Anggia kembali ke hadapan Anda dan saya masih bersama manajer Timnas Pak Sumarji. Pak Sumarji, sebelum kita bahas bagaimana kesiapan melawan Cina dan Jepang, ini yang juga menarik pada penampilan melawan Bahrain kemarin adalah masuknya Ricky Kambuaya di paruh kedua itu ya. Ya. Itu jadi kejutan tuh buat penonton kita. Apa yang menjadi pertimbangan tuh Pak? Ya, kita semua pasti supporter semuanya itu terkaget-kaget tuh dengan masuknya Ricky Kambuaya kan. Nah, jadi boleh dikatakan Ricky itu dimasukkan itu atas pertimbangan dan diskusi antara Patrick dan juga Coach Alex. Mereka mendiskusikan itu dan sepakat untuk memasukkan Ricky. Kenapa? Karena butuh pemain yang kuat, butuh pemain yang cepat, dan butuh pemain yang bisa menusuk ke dalam. Sehingga diputuskanlah Ricky Kambuaya. Dan kita semua bisa tahu hasilnya. Bisa senang kan lihatnya bagaimana Ricky, walaupun hanya sebentar ya. Tapi saya yakin masyarakat akan menilai bahwa Ricky memang layak berada di timnas. Dan ini akan dimainkan lagi nggak nanti menghadapi dua pertandingan tergantung lagi? Strategi. Tergantung strategi. Nah, kita berbicara strategi nih, ada dua lagi yang akan dihadapi, ada Cina dan Jepang. Ya. Kita bicara Cina, kita nggak boleh juga jumawa underestimate lawan ya Pak Marzia. Apa kira-kira yang jadi concern nih ketika harus berhadapan dengan Cina? Challenge-nya apa dan opportunity kita apa melawan Cina? Ya, begini ya. Satu yang harus kita tahu bahwa kita tidak boleh mengecilkan Cina dan kita tidak boleh menganggap enteng Cina. Itu yang pertama. Dan itu yang tadi pagi saya sempat ketemu sama Coach Alex juga. Saya ada diskusi kecil tadi. Itu yang harus dipersiapkan ke depan. Terutama bagaimana kita bisa membuat ramuan strategi yang paling tepat lah melawan Cina. Nah, di samping itu yang harus dipersiapkan adalah bagaimana kita tetap menjalin komunikasi yang baik dengan anak-anak semua. Dan kita tetap monitor secara keseluruhan anak-anak yang berada di masing-masing klub. Sehingga kita termonitor dan kita selalu mengikuti perkembangannya. Di kita ini sudah membiasakan ada grup pemain dan di situ ada saya yang selalu kita akan monitor kamu bermain di klubmu itu bagaimana, dan kami selalu aktif menanyakan itu. Kenapa? Karena kembali lagi kalau kita berbicara soal kesiapan tadi, strategi tadi kan juga harus berbicara bagaimana para pemain ini di klub itu dapat tempat apa tidak. Kalau di klub tidak dapat tempat, masalah ada di kita. Makanya kami selalu monitor dan kami sering memberikan motivasi kepada para pemain. Kemungkinan strategi pragmatis masih akan diterapkan lagi untuk menghadapi dua negara, Cina dan Jepang. Kalau situasi kita, ya situasi tim ini belum melakukan uji coba berkali-kali untuk merubah dengan total football, saya kira masih tetap. Hanya cuman kalau Anda sendiri pengennya gimana? Tetap dengan pragmatis atau mau coba deh total football? Tetap pragmatis. Pragmatis. Kita butuhnya hasil gitu ya. Ya, yang penting menang. Kalau saya manajer kan tinggal terima hasilnya. Laporan saja. Secara teknis urusannya coach Patrick dan tim kepelatihan secara keseluruhan. Seperti itu. Hal yang sama untuk Jepang juga berarti ya? Pasti. Jepang kan apalagi Jepang kan sulit ini loh. Apalagi Jepang. Seberapa yakin untuk menghadapi Jepang? Boleh kita ngumpulin poin atau cukup puas dengan imbang? Targetnya lawan Jepang pasti imbang. Hanya imbang saja? Imbang targetnya. Nggak lebih optimis sedikit lah, satu poin, satu gol? Kita harus realistis. Kita harus realistis bagaimana Jepang. Kita harus realistis. Apalagi kita away loh ini. Ya, kita ke Jepang loh. Itu berpengaruh ya? Ya, secara otomatis. Jadi kita harus realistis. Bisa dapat 1 poin itu sudah sangat luar biasa. Posisi pemain saat ini sudah kembali ke klub masing-masing ya Pak ya, sudah kembali ke negara masing-masing. Kita masih punya waktu 2 bulan lah untuk persiapan. Kira-kira planningnya, timelinenya seperti apa untuk latihan? Akankah ideal 3 kali atau 4 kali sebelum bertanding nanti? Semalam juga sempat kita sedikit berbicara berkaitan dengan soal kapan anak-anak harus berkumpul.
nanti akan kita sampaikan. Ya paling tidak idealnya sih memang 1 minggu ya. Tetapi kan kembali lagi bahwa untuk anak-anak bisa pergi dari klub ya, itu kan kaitannya dengan jadwal FIFA Matchday. Kita belum tahu biasanya sih FIFA Matchday itu ngasih jadwal ke kita itu paling lambat 4 hari, paling cepat itu 5 hari. Ya antara itulah. Tetapi kalau di klubnya itu lagi tidak pas main, ya dia pasti cepat akan datang. Kemarin kita sampaikan kalau di klubnya jadwal FIFA Matchday-nya maju, contoh ini misalkan FIFA Matchday tanggal 12. Nah, sementara di klubnya selesai pertandingan di klubnya tanggal 12, terus berikutnya tidak masuk dalam pertandingan di FIFA Matchday, otomatis kan jedanya ada, suruh cepetan berangkat. Nanti akan kita monitor lewat grup yang ada di kita. Grup dan juga ada dan juga tuh monitor kondisi pemain di klub masing-masing ya. Jangan sampai pas dibutuhkan di sini dalam kondisi yang nggak prima. Pasti. Itu yang pasti itu. Pak, berbicara keberhasilan tim, kita bicara tim ya. Berbicara kemenangan dengan Bahrain yang benar-benar menjadi kebahagiaan sendiri bagi rakyat Indonesia kita. Kalau Anda melihat sebagai manajer tim, tidak hanya pelatih, pemain, siapa yang paling berperan penting juga secara keseluruhan? Begini, kalau saya sampaikan jujur, saya menyatakan apa adanya real. Ini semua kalau tidak di bawah Pak Erick Thohir, saya juga tidak yakin. Karena memang beliau total sekali dalam mensupport tim ini, apapun beliau lakukan. Jadi dengan totalitas beliau yang sudah diberikan, sangat mewah ini kepada tim, ya kita harus berterima kasih ke beliau. Jujur ini saya sampaikan seperti itu. Saya jadi penasaran Pak Marji, ketika kalah dengan Australia itu responnya Pak Erick Thohir seperti apa, dan ketika melihat hasil Bahrain seperti apa juga kegembiraannya? Ya kalau lawan Australia saya yakin beliau sangat kecewa. Dan kemarin beliau saya yakin bisa tidur lah. Bisa tidur dengan nyenyak ya. Iya. Berbicara tidur dengan nyenyak, Anda sebagai manajer timnas kan juga masih aktif sebagai polisi. Ini gimana nih membagi waktunya? Karena dengan kegiatan yang dibilang kan pasti punya kepadatan masing-masing. Jadi gini, saya ini kan memang masih aktif masih aktif di Polri, dan memang jujur saya ini diberi tugas oleh Pak Kapolri sebenarnya. Boleh dikatakan, makanya saya ini darah saya itu darah polisi, darah saya untuk timnas. Makanya kalau ada sesuatu apapun, banyak netizen yang bilang, ini Pak Marji ini sebagai bemper. Ya memang saya bemper, kenapa? Karena saya mohon maaf, saya ini penugasan gitu. Bemper kenapa? Buat dibully-bully, bemper buat diomel-omel selama ini gitu apapun ya pasti banyak ke saya. Ya memang gimana, saya ini penugasan, saya tidak ada latar belakang apa-apa. Tujuannya cuma satu, kalau untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan timnas, saya akan maju. Karena itu memang perintahnya Pak Kapolri kepada saya itu. Jadi garis saya jelas, tidak mungkin ada orang intervensi ke saya, nggak berani. Karena kalau coba-coba berani intervensi ke saya, ya jadi masalah. Udah itu tepat rasanya, karena membawa Bayangkara FC masuk juara di Liga 1 kan ketika itu ya. Itu jadi modal yang cukup lah ya untuk membangun prestasi timnas kita. Nah sekarang kan gini, kalau di timnas ini kan saya dari 2019, saya AFF, saya bawa juara, AFF lagi, saya juara. Kemarin SEA Games 32 tahun, akhirnya saya juga kan, itu semuanya tim lah ya, tapi kan kebetulan saya yang bawa, sampai saya dipukuli sampai delosor itu gimana? Dibanting gitu. Dibanting ya semua kan itu tadi dengan keikhlasan ya. Sekali lagi memang saya dikasih tugas oleh Pak Kapolri untuk berada di timnas, dan saya membantu Pak Erick Thohir di timnas supaya timnas ini baik. Ada lucky charm-nya jangan-jangan nih Pak Sumadi ini. Semua yang Maha Kuasa. Dukungan dari Allah yang Maha Kuasa ya. Baik Pak Sumadi, satu hal lagi nih yang paling penting. Pemain ke-12 juga berperan penting pastinya ya. Kita main di kandang kemarin di GBK. Bisa digambarkan nggak peran dari supporter itu buat pemain seperti apa kemarin itu? Jadi sejujur-jujurnya kehadiran pemain ke-12 itu sangat luar biasa, menambah motivasi, menambah semangat para pemain. Selain saya selalu ngomong nasionalisme, selain saya ngomong kamu itu berjuang dipanggil untuk merah putih, tetapi yang lebih mengesankan dan lebih mendorong
para pemain tidak punya capek, itu ya karena supporter ya. Baik yang hadir langsung di stadion maupun yang di luar. Karena selalu saya sampaikan, di belakangmu itu bukan hanya supporter yang langsung mendukung kamu di lapangan, tetapi yang 280 juta. Betul. Itulah yang ada di belakangmu. Sekali lagi, mari kita bersatu, hanya satu tujuan, Indonesia harus berkibar di dunia supaya kita bisa lolos Piala Dunia. Amin. Mudah-mudahan ini akan menorehkan sejarah ya Pak Sumarji untuk bisa Indonesia masuk lolos Piala Dunia 2026. Baik, Pak Sumarji terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Kita doakan nanti persiapannya matang untuk menghadapi Cina dan Jepang. Mudah-mudahan Indonesia bisa di posisi ketiga minimal lah ya. Kalau nggak bisa di run up minimal di posisi ketiga untuk bisa maju ke babak selanjutnya. Semua masih ada dan semua masih ada harapan. Mudah-mudahan amin. Kita bersama-sama berdoa. Terima kasih sekali lagi manajer Timnas sudah bergabung bersama One on One on the Spot. Saya Dwi Anggia, kita akhiri One on One on the Spot. Kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa dan selamat malam.